Salam saudaraku, berjumpa kembali dengan program Jalan Kehidupan. Kali ini masih tetap dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah. Kita akan bersama-sama bersaat teduh untuk memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami percaya sepanjang hari yang akan kami lewati akan menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami melalui segala sesuatunya, kami rindu firman-Mu yang akan memenuhi kami, supaya kami dituntun olehnya dalam perjalanan kami mengiring akan Engkau. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, mantan kanselir Jerman Barat yang bernama Konrad Adenauer pernah berkata, jika Yesus Kristus hidup, maka dunia memiliki harapan. Jika tidak, saya tidak dapat melihat seberkas pun sinar harapan bagi dunia. Kemudian Konrad juga berkata, saya percaya kebangkitan Kristus merupakan salah satu fakta sejarah yang paling sahih. Berkaitan dengan kebangkitan Kristus, saudaraku, Rasul Paulus pernah berkata bahwa kebangkitan Kristus juga adalah kebangkitan bagi orang-orang percaya. Sebab jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, apa yang dapat kita miliki? Bukankah itu berarti kita beriman kepada sesuatu yang kosong? Sebuah kesaksian palsu? Iman yang sia-sia? Dosa yang tidak pernah terampuni? Dan semua hal yang berkaitan dengan Yesus adalah sesuatu yang kosong belaka. Tetapi sejarah mencatat bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bahkan Paulus menegaskan sebuah bukti tentang kebangkitannya dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11. Ia menyebutkan daftar para saksi terpercaya yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Itu artinya ketika Yesus bangkit disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu artinya kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Dan atas hal itulah saudara-saudara, maka kita memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang pasti bahwa di dalam Kristus kita juga akan dibangkitkan dari kematian. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Kristus? Jawabannya jelas bahwa mereka akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Ketika filsuf Yunani yang bernama Sokrates terbaring sekarat, teman-temannya berkata kepada dia, "Akankah kita hidup lagi?" Lalu Sokrates menjawab, "Saya harap demikian." Jawaban Sokrates ini sebenarnya ingin menegaskan kepada kita bahwa tanpa Kristus maka siapapun kita akan binasa dan masuk ke dalam kematian kekal. Itulah sebabnya kesaksian dari Walter Relich ketika ia hendak dipenggal karena imannya, ia berkata, "Dari bumi ini, kubur ini, debu ini, Allahku akan membangkitkan aku." Semua itu ingin menjelaskan bahwa jika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan pernah mengatakan, "Semoga saya diselamatkan," melainkan saya pasti selamat, sebab demikianlah Kristus berjanji untuk menyelamatkan saya. Karena itu saudaraku, peristiwa kebangkitan Kristus memberikan harapan yang pasti kepada kita bahwa suatu kali nanti kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama sebagaimana dicatat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dan mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah
bersama-sama dengan Dia. Semua ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena itu, saudaraku, peganglah pengharapan itu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya perjalanan berhasil dan engkau sampai kepada ujung pengharapan kita, yaitu kerajaan surga yang mulia yang disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih-Mu, kami boleh menerima keselamatan. Dan kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus, kami mengalami penyertaan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap setia dalam mengiring akan Engkau, sampai seluruh rencana-Mu dikenapi di dalam dan melalui diri kami. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.